Halo PCR Squad, jumpa lagi di PCR Corner, salah satu acara yang kita buat untuk memperkenalkan Politeknik Caltech Riau kepada masyarakat umum melalui YouTube channel kita. Hari ini saya tidak sendiri ya. Hari ini saya ditemani oleh salah satu pakar cyber security setidaknya di Riau ya, yang saya kenal gitu ya. Beliau adalah salah satu dosen di Politeknik Caltech Riau yang sehari-harinya memang bergelut di dunia itu. Saya terus terang sudah banyak berinteraksi dengan beliau, sudah banyak mengerjakan beberapa hal dengan beliau, dan beliau memang sangat sakti di bidangnya, kalau saya bilang begitu. Kenapa begitu? Karena ya selain namanya panjang gitu ya, nama beliau adalah Muhammad Arif Fadli Rida, ada gelarnya, ada lagi sertifikasinya yang lebih panjang dari namanya. Dan begitu cara kita membuktikan bahwa beliau ini memang sangat kompeten di bidang yang beliau geluti. Nah, kita kenalan dulu dengan Pak Fadli. Apa kabar Pak Fadli? Alhamdulillah baik Pak Ihsan. Nah, gimana hari ini? Ngajar aktivitasnya? Kebetulan sudah selesai ngajar. Ya. Lagi sesi UAS ya. Ya. Jadi lagi masa-masa mahasiswa mengerjakan UAS. Oke. Baik, jadi ini ada kesempatan kita untuk diskusi nih Pak Fadli, untuk berbicara diskusi dengan masyarakat ya, yang ingin tahu tentang hal-hal yang berhubungan dengan cyber security. Jadi hari ini kita lebih banyak diskusi tentang cyber security, tentang hal-hal praktis mungkin yang biasa kita jumpai ya ketika kita berinteraksi di dunia maya ya, tidak lepas dari kata kunci keamanan gitu. Saya akan mulai dari Pak Fadli. Sejak kapan ini menggeluti dunia ini? Boleh cerita gitu. Menggeluti cyber security ya. Sebetulnya kalau dilihat latar belakang saya itu sebetulnya dulu waktu SMA cita-citanya mau jadi tentara Pak Ihsan. Wah, abdi negara. Jadi tentara cita-citanya. Cuman di saat SMA saya kenal dengan komputer ya. Di situ mulai tertarik dengan komputer. Kemudian di kelas 3 ya di akhir gitu mulai tertarik dengan itu. Saya mulai lupakan untuk jadi tentara gitu ya. Kemudian memang fokus dan kuliah memang mencari prodi tentang itu. Oh, oke. Memang mencari prodi tentang informatika lah Yang gitu ya. berhubungan dengan informatika ya. Dan awalnya saya hanya kenal programming, Pak Ihsan. Oh, Saya hanya kenal programming dan waktu itu Pascal sangat booming. ya. Kemudian sampai ujian SPMB orang belajar, saya belajar bukunya Pak Rinaldi Munir. Oh, oke. Jadi ITB. Jadi sangat terobsesi waktu itu dengan programming. Nah, saat itu saya di semester 2 baru saya kenal dengan jaringan. Oh, jaringan ya. Awalnya jaringan, kemudian mulai terasa seru di situ. Dan di situ baru muncul isu ketika sudah ada connectivity. Ya. Lalu selanjutnya apa? Nah, di situ mulai tanda tanya besar, kemudian saya mulai menggali dan terus menggali, dapatlah ketertarikan tentang keamanan. Keamanan ya. jaringan. Dulu sangat minim sekali Pak Ihsan dan belum ada ini ya, referensi yang cukup banyak untuk itu. Jadi lebih cenderung ke kalau bahasa saya ngoprek gitu ya. Ya. Oprek, uji coba, testing gitu ya. Gagal ya, tes lagi gagal begitu terus. Mulai sangat tertarik sekali ketika saya dapat real case. Jadi ada kasus yang betul-betul real dan itu adalah salah satu responsible saya waktu itu. Jadi saya diminta untuk memegang sebuah server gitu ya di tempat saya kuliah. Ya. Jadi waktu itu saya semacam asisten dosen gitu ya. Ya. Diamanahi untuk itu, kemudian ada insiden security di situ, website kita dijebol lah begitu. Okay. Nah, dari situlah mulai saya menggali bagaimana sebetulnya ini bekerja. Okay. Dan dari situ baru mulai mendalami. Jadi dari awalnya dari situ mendalami ya, belajar otodidak, kemudian dapat course online gitu ya. Belajar lagi, gabung komunitas dan lain-lain. Oke, Pak Fadli. Itu kalau boleh tahu tahun berapa, Pak? Itu sekitar 2008. Mulai fokusnya ya. 2008 itu fokus. Mulai fokus. Karena mungkin kuliah, karena kita satu angkatan 2005 ya. 2005. 2008 baru fokus. Dan sampai saat ini digeluti. Sampai saat ini masih
belum melenceng gitu Iya, ya. artinya udah 13 tahun nih. Ya, sekitar itu. Ya. Artinya itu bukan hal yang apa ya, untuk mencapai titik itu bukan hal yang instan gitu ya, tetap harus Ya, konsistensi. betul. Luar Karena biasa. Itu dimulai sejak kuliah kuliah di tahun 3 berarti. tahun ketiga ya. Tahun 3 mendalami itu. Bahkan di tahun itu juga dapat dapat akses untuk mengelola server itu. Ya, kebetulan dikasih amanah gitu ya. Betul. Luar biasa. Nah, Pak Fadli, di kondisi saat ini ya, ini kan banyak sekali orang ya di mana-mana cerita tentang security yang dibobol, website yang dihack gitu ya. Bagaimana Pak Fadli melihat ya kondisi saat ini itu terkait dengan keamanan suatu baik infrastruktur ataupun suatu web gitu ya. Yang saat ini yang kita boleh kita katakan ya banyak sekali tantangannya dari sisi security gitu ya. Gimana Pak Fadli melihatnya? Oke, ya sebetulnya seiring berkembangnya teknologi ya, jadi makin lama informasi makin terbuka, kemudian bermunculanlah banyak sistem gitu ya, banyak sistem, banyak aplikasi. Betul. Sebetulnya ada prinsipal di security itu, ya istilahnya KISS gitu ya, keep it simple gitu. Oh. Semakin kita banyak membuat sesuatu, maka akan banyak celah sebetulnya gitu ya. Betul Jadi sekali. semakin sederhana, semakin ya nggak ada yang mau diapa-apain gitu. Contohnya mesin kasir gitu, yang cuman CLI gitu ya, cuman command line, tampilannya begitu mau diapain gitu, Iya. gitu ya. Jadi semakin banyak, semakin muncullah celah gitu. Jadi kalau semakin tertantang dengan itu gitu. Jadi memang saat ini banyak sekali Pak Isan orang ya informasi untuk cyber security itu udah banyak sekali di YouTube, banyak tutorialnya. Betul. Jadi anak-anak yang mungkin tidak perlu base apa-apa dia bisa mencoba gitu. Betul. Jadi itu yang membuat semakin meningkatnya threat gitu atau Iya, ancaman di ancaman, ya. dunia cyber security. Artinya keterbukaan informasi gitu ya. Betul, Semua orang bisa belajar, semua orang bisa mencoba gitu ya. betul. Nah, dari sisi kita gitu ya, ngelola gitu ya. Anggaplah kita sebagai user atau pengguna dari salah satu teknologi. Anggap aja pengguna web, pengguna email, pengguna bisa jadi messenger gitu ya. Mungkin di handphone kita punya masing-masing. Itu apa ya yang mesti kita perhatikan betul terkait security ini? Ya, dilihat dari celah-celah yang saat ini sering terjadi gitu, Pak Fadli. Kalau kita sebagai pengguna ya Pak Isan, kita sebagai pengguna yang betul-betul harus kita perhatikan ya pastinya adalah kredensial gitu ya. Ya informasi user dan password tentunya ya. Iya. Dan password itu sesuatu yang memang harus kita jaga. Bahkan ada beberapa level, jadi sekarang ada yang membuat two factor gitu ya. Iya. Ada yang membuat pertanyaan keamanan tambahan dan sebagainya. Karena memang itu pintu utamanya gitu. Jadi Pertama adalah password aktif. ya pintu utama adalah password. Jadi kita sebagai user ya amankanlah password kita. Itu bisa banyak cara ya. Dan setiap orang mungkin berbeda cara untuk dia mendesain passwordnya gitu ya. Tapi ya tetap hindari yang umum-umum gitu ya. Apalagi yang 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. QWERTY gitu udah biasa sekali gitu ya. Bismillah ya. Nah, bismillah gitu. Udah biasa sekali gitu. Jadi hindarilah yang seperti itu. Dan bahkan jangan terlalu membuka informasi personal gitu. Data pribadi gitu ya. Data pribadi kita jangan terlalu dibuka. Contoh di bank itu kan kita ditanya untuk verifikasi nama ibu gitu ya. Betul. Jadi jangan terlalu, kalau dulu waktu kita kecil mungkin sering dicandain nama ibu, nama bapak gitu ya. Memancing kerusuhan. Memancing kerusuhan gitu. Jadi ya kalau bisa yang seperti itu dihindari gitu. Dan hindari hal-hal yang bersifat umum untuk dijadikan password, misalnya tanggal lahir gitu ya. Atau tanggal jadiannya gitu, atau tanggal meritnya gitu. Cari sesuatu yang benar-benar unik lah. Oke. Diamankan password sih. Itu yang paling sederhana yang bisa kita lakukan sebagai user. Oke. Kalau saya tangkap tuh ada 2 poin ya, Mas. Yang pertama, password kita diamankan dengan cara kita gitu ya. Yang kedua, perhatikan data pribadi gitu ya. Betul. Jadi jangan terlalu terbuka gitu ya. Karena banyak hal mungkin. Nah, itu kan kalau dari sisi kita secara personal, Mas, ya Pak Fadli ya, kita atur gitu ya. Artinya kita sudah harus memiliki konsep untuk memproteksi. Nah, bagaimana kalau sebuah website gitu ya, yang itu mungkin tidak punya personal, itu punya lembaga-lembaga tertentu.
itu kan sangat rentan ya kalau kita perhatikan. Kalau saya lihat itu kebocoran data lah, di device lah, gitu. Nah itu gimana Pak Fadli? Apa yang mesti dimiliki gitu ya seorang untuk bisa mengamankan webnya itu dari serangan-serangan seperti itu? Gimana kira-kira? Oke, berarti ini pandangannya dari sisi orang yang punya aplikasi ya? Iya, Kalau dari sisi orang yang punya aplikasi, oh tentu banyak sekali Mas Pak Ihsan ya yang harus kita perhatikan. Tapi setidaknya ada satu hal yang selalu dilupakan. Para pengembang. oke penting nih. Satu itu selalu dilupakan, yaitu apa? Testing security-nya. Oh, Jadi ketika kita buat aplikasi, banyak pengembang yang dia bisa membuat aplikasi, tapi dia selalu melakukan testing hanya untuk fungsional. fungsi, betul. Jadi dia selalu lupa, Ya. saya harus testing sisi keamanan gitu. Iya. Jadi itu yang sering terlupakan. Ya di samping hal-hal lain yang memang harus diamankan ya, dari servernya diamankan, dari database-nya diamankan ya. Tapi itu hal yang sering terlupakan. Iya. Testing security. Karena ya namanya aplikasi dibuat oleh human kan ya. Betul. Tetap aja ada Celah ya. kemungkinan untuk dia bug atau dia error. Oh iya betul juga ya. Ya semua orang sekarang bisa buat ya. Semua orang bisa buat aplikasi. Ya fungsinya bisa jalan dengan baik. Tapi yang pertanyaan berikutnya, security-nya gimana? Betul. Ya. Itu. On sebentar bisa jadi di device diganti gitu ya. Betul. Itu sering terlupakan. Sering terlupakan ya. Jadi siapapun kita gitu ya, developer gitu ya, pengembang aplikasi, vendor apapun, mahasiswa barangkali ya, mesti melakukan security testing ya. Seharusnya Untuk begitu. menguji, ya. Nah, mengenai security testing ini menarik Mas, Pak Fadli ya, bahwa sekarang itu security testing itu adalah suatu bisnis, Iya. ya, Bisa bisnis yang dibuat menjanjikan ya, dengan berkembangnya teknologi informasi yang luar biasa sekarang ya, semua orang berlomba-lomba membuat aplikasi, mengembangkan infrastruktur ya. Bagaimana Pak Fadli melihat potensi bisnis di sisi security kira-kira? Potensi untuk security assessment itu sangat tinggi, Pak Ihsan. Jadi hampir semua institusi dia pasti memiliki sebuah sistem, setidaknya websitenya pribadi, website perusahaan atau institusi itu sendiri. Betul. Nah, untuk kita melakukan measurement atau untuk kita melakukan assessment itu peluangnya sangat tinggi karena tadi faktor jarangnya diperhatikan itu. Jadi idealnya sebuah perusahaan kalau dia punya tim IT dia harus punya tim security. Oh. Yang artinya selalu secara periodik dia akan melakukan assessment, Pak Ihsan. Oke. Nah, kalau dia tapi jarang sekali itu punya gitu karena Periodik ya. ya periodik, misalnya berkala per gitu. tahun atau per 6 bulan Oke. dia lakukan assessment gitu. Atau bisa juga jadi per rilis, biasanya kalau dia ada rilis dia akan tes. Oke. Jadi ada timnya lah gitu. Oke. Jadi peluangnya sangat besar kalau untuk bisnis itu ya sangat menjanjikan. Jadi bisa propose ke institusi-institusi untuk melakukan asesmen itu. Iya, artinya kita bisa bikin perusahaan sendiri ya, fokus untuk mengakses security gitu Security ya. testing ya. Kalau seandainya mungkin di perusahaan atau lembaga atau organisasi itu tidak punya sumber daya sendiri yang bisa mengelola security. Betul. Serahkan ke pihak ketiga gitu ya, Pak Fadli. Iya. Dan ini potensi ya bagi mahasiswa sebenarnya. Ya, bagi mahasiswa yang memang ingin fokus ke situ, Ya. dia bisa jadi ahli security gitu ya. Oke. Jadi bisa melakukan asesmen. Ada beberapa program bahkan yang seperti bug bounty gitu ya. Ah ya, Pak Jadi Bounty. kalau biasanya kalau ada perusahaan atau ada institusi yang memang dia tidak punya tim itu, Ya. dia akan open gitu ya. Ya. Tapi ingat kita harus melakukan dengan rules ya. Ya, Kalau betul. tidak itu kita nanti bisa di penjara gitu ya. Ada etika. Ada ethics di sini. Oke. Jadi ini menarik ya. Saya terus terang tidak banyak bergerak di bidang itu. Ada juga istilah baru Pak Fadli ya, yang kita kenal belakangan ini. Mungkin bukan baru bagi saya baru, tapi bagi orang yang bermain di cyber security itu mungkin hal yang biasa ya. Ada istilah social engineering. Oh ya. Social Apa engineering. itu Pak Fadli? Bisa dijelaskan ke kita? Mungkin kita sering lewat ya di situ. Oke, jadi di dalam cyber security itu ancaman itu tidak hanya datang dari segi teknikal.
Oke. Pak Isan. Ya. Jadi ada juga datangnya dari social engineering tadi. Ya. Jadi ada yang melakukan pendekatan-pendekatan. Jadi social engineering itu melakukan pendekatan terhadap personal. Oh, Terhadap personal untuk mendapatkan sesuatu. Jadi Oke. contoh, saya adalah seorang administrator misalkan Pak Isan. ya, ya. Kemudian anggap saya single ya. Oke. Ada cewek Oke. yang mendekati saya Oke. gitu ya. Jadi kalau saya sebagai administrator, saya harus hati-hati. Oke. Kita harus tahu benar Background-nya niatnya. Ya, jadi apakah benar dia mendekati kita memang untuk sesuatu atau hal yang lain gitu. Jadi itu pendekatan personal atau apa namanya, simpelnya mungkin ada social engineering yang menggunakan phone. Mungkin Pak Isan pernah dengar ada kasus yang dia dalam kondisi panik gitu ya, kemudian ditelepon dan diarahkan, akhirnya si orang itu dengan sendirinya memberikan informasi gitu ya. Ya ini banyak terjadi biasanya kalau di ATM gitu ya, ditelepon nanti minta pinnya, nanti disuruh kemana, Betul. orang itu sudah dapat pin gitu. Jadi itu salah satu ancaman baru memang, dan itu tidak di sisi technical IT lah begitu Pak Betul. Isa. Jadi lebih ke personal memang social engineering. Artinya ya sehebat apapun mungkin kita di cyber security ya, kalau pendekatan sosial kita jebol, ya bisa juga kita ditembus Jebol. dari jalur situ ya. Betul. Artinya ya tidak melulu tentang cyber security, ada juga tentang pendekatan sosial kita, berhati-hati di sana gitu ya. Betul. Dan sekarang memang banyak sekali ya Mas ya, telepon-telepon ya, karena data sudah diperjualbelikan gitu kan. Betul. Tiap dapat SMS, pinjol lah, macam-macam ya. Atau ditelepon, Atau di telepon yang dia sangat meyakinkan karena dia tahu semua data kita gitu ya. Ya. Jadi tetap hati-hati gitu. Jangan kalau jangan kita belum yakin gitu ya, belum pasti, jangan memberikan data pribadi, entah PIN, entah password atau apapun lah. Iya, itu yang hati-hatian itu ya, yang harus kita jaga gitu ya. Nah, Pak Fadli, kita kan juga bisa stop sebentar, Prof? Oke, sebentar. Oke, menarik sekali apa yang didiskusikan hari ini. Tadi kita bicara tentang security secara umum ya, termasuk pendekatan yang sebenarnya di luar security yang kita sebut dengan social engineering. Nah, saya ingin mengulas lagi nih, Pak Fadli ya. Pengalaman sudah 13 tahun. Ya. Ya, setidaknya memulailah di bidang ini 13 tahun. Saya yakin banyak sertifikasi yang dimiliki. Oh, Boleh cerita, sertifikasi apa aja yang dimiliki, Mas? Pak Fadli. sertifikasi saya mulai dari CCNA ya. Cisco ya? Cisco, kemudian Mikrotik ya, cukup banyak di Mikrotik ya. NA, RE, IP versi 6, wireless routing dan sebagainya lah. Oh, Kemudian di isi Council yang cyber security itu saya ada CEH ya. Aceh. Kemudian ada CHFI dan ECCI ya, Forensic Investigator dan Incident Handler 3 ya, yang di isi Council untuk cyber Isi Council. security. Kemudian saya ada sertifikasi SECO itu 5 jenis sertifikasi dan itu fokus ke cyber security. cyber security semua. Yang ada di network ya Cisco, Mikrotik dengan Juniper. Saya ada Juniper 1 Itu fokus ke network. ke network Dan ada 2 kelompok lagi itu khusus cyber security. cyber security. Isi Council dan SECO. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Itu sertifikasi levelnya apa, Pak? Internasional, nasional? Semuanya kebetulan internasional, Pak Isa. Oh, artinya sertifikasi yang dimiliki itu mau dibawa kemana-mana pun itu pasti akan recognize gitu ya? Iya, karena dia memang internasional, bukan nasional seperti BNSP gitu ya. Ya, ya. Memang dia di-provide oleh ini sendiri, apa namanya, Organisasi. lembaga internasional gitu ya. Oh, oke. Ini menarik. Boleh tahu, itu dapat sertifikasi di mana aja, Mas? Pak Fadli? Saya dapat sertifikasi kalau network ya dari Cisco, Mikrotik, Juniper itu semua didapatkan dari training yang diberikan oleh ini ya, oleh kampus PCR. Kemudian untuk isi Council juga saya dapatkan dari training di Jogja ya. Itu dari PCR juga dan ada hibah dari Dikti. Ya.
Kemudian yang Seko saya dapatkan di Belanda, di Security Academy di Woerden nama tempatnya di Belanda. Itu ada 5 track dan alhamdulillah lulus semua 5-5. Itu di Belanda itu program apa Pak Fadli? Dibiayai kampus atau mendapat ini tertentu? Eh, Waktu itu saya ada program dari Dikti namanya Capacity Development. Ya. Jadi salah satu topik dari capacity development-nya ada cyber security. Jadi saya ajukan proposal ke sana. Tentu melalui PCR ya, dapat izin, mendapat rekomendasi dan sebagainya. Dan saya lulus dan akhirnya dipersiapkan dan diberangkatkan ke sana. Berapa lama kegiatan training dan sertifikasinya di Belanda pada saat itu? Sekitar 3 minggu ya. Kalau dari sebulan lah mungkin dengan persiapan dan lain-lainnya di sana kan. Saya juga ada semacam di camp kan dulu di Jakarta gitu ya. Oh, oke. Jadi sekitar sebulan lah Pak Isan. Totalnya sebulan ya. Dan itu semuanya dibiayai oleh Dikti pada saat Oleh itu. Dikti pada saat itu. Artinya berkompetisi ya, ajukan diri untuk ikut lomba untuk ikut di ajang itu, ternyata diterima dan diberangkatkan ke Belanda untuk training dan sertifikasi. Betul. Ada 15 politeknik ya. 15 orang itu waktu itu dari beberapa politeknik di Indonesia. di Indonesia. Jadi diseleksi yang mengajukan siapa aja dan ya alhamdulillah saya mewakili PCR. Luar biasa. Jadi bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng ya. Sampai di sertifikasinya bahkan langsung dijemput ke Belanda gitu ya. Dan itu dengan pengalaman tadi tentunya. Iya. Itu ya. Tentu kita tidak akan serta-merta lulus begitu saja kalau kita tidak punya pengalaman yang meyakinkan sehingga kita dikasih hibah itu gitu. Betul. Pasti. Nah, ini menarik Pak Fadli. Pak Fadli, dengan pengalaman seperti itu ya. Dan sudah bekerja di PCR sejak tahun 2013 ya. Ya. Tentu banyak hal yang sudah dilakukan ya, baik secara internal kita maupun mungkin bermanfaat untuk sekitar kita gitu ya, baik di Provinsi Riau atau di Kota Pekanbaru misalnya. Pak Fadli boleh cerita apa saja aktivitas-aktivitas yang menurut Pak Fadli itu sangat berkesan yang dilakukan terkait dengan cyber security di Provinsi Riau atau di Kota Pekanbaru gitu. Mungkin bisa cerita. Oke, kalau untuk selama di sini ya, selama di PCR. Yang jelas pertama kali saya bawa itu adalah membuat sebuah komunitas awal. Oke. CISET ya, Computer Security Incident Response Team. Dan itu awalnya hanya komunitas dan akhirnya sekarang menjadi UKM. Itu awalnya. Kemudian saya membantu tentu saja kampus saya tercinta ini untuk defend gitu ya, kira-kira untuk melakukan assessment dan sebagainya sistem yang ada di sini. Kemudian saya juga beberapa kali dibawa ke kota, waktu itu juga pernah jadi tim Smart City Pekanbaru, sempat, kemudian sempat juga membantu di FGD yang ada di Provinsi Riau, kemudian membantu untuk audit dan assessment juga yang ada di Provinsi Riau. Artinya ilmunya tidak dipakai di dalam kelas saja atau di dalam ruang praktikum saja, tapi juga kita bawa keluar ya. Artinya itu dapat dipertanggungjawabkan ya Pak. Ya. Tuh, sayang Pak Isan kalau kita hanya pakai di dalam saja. Sementara kita bisa bermanfaat ya. Iya. Ini yang lagi hot nih apa nih? Sedang aktif di mana nih? Sekarang kalau di Riau lagi membantu di Rio Digital ya. Grand Design Rio Digital. Jadi koordinator. Kebetulan di situ ya dapat diamanahi dalam satu subbidang ya. Subbidang. Itu bagian apa Pak? Saya di teknologi arsitek. Oh, arsitek ya. Tapi ya tentu nanti juga membantu di security ya. Ya, cyber security-nya juga di bagian security juga ikut terlibat ya, gitu. Jadi luar biasa ya, dengan keahlian-keahlian itu sebenarnya kita bisa memberdayakan ya, menggunakan ilmu kita itu untuk dipakai di kota ya. Lebih-lebih mungkin di politeknik ya. Nah, yang menarik di politeknik nih, saya pengen tahu nih. Serangan gimana? Serangan ke PCR? Wah, kalau bicara serangan ke PCR udah banyak ya Pak Isan. Sudah banyak. Jadi mulai dari awal masuk ya sudah berkali-kali gitu ya. Tentu dengan berbagai metode dan berbagai modus orang gitu ya. Ya macam-macam, termasuk ke PMB juga pernah ya. Jadi
mungkin dia kecewa tidak masuk atau gimana, saya juga nggak tahu motivasinya gitu ya. Tapi dia memang mencoba untuk penetrasi ke situ. Yang paling rumit yang pernah saya tangani di PCR itu ada semacam apa ya, memang serangan bertubi-tubi gitu ya. Dan dia menggunakan atau istilahnya bounce dari network luar. Jadi memang susah untuk di-trace dan ya akhirnya kita temukan solusi gitu ya untuk supaya tidak bisa digituin lagi. Menangkalnya. Ya, jadi dia mencoba untuk mematikan sistem lah gitu ya. Denial of service. Jadi sehingga website kita atau apa kita tidak bisa dibuka. Itu standar sih biasanya. Mungkin ini energinya banyak ya, penyerbunya banyak. Iya. Sebenarnya kalau satu aja itu kecil aman, ya. Cuma karena ini terus-menerus itu yang bikin menyusahkan ya. Sebenarnya menyusahkan ya. Menyusahkan, betul. Untuk akhirnya dicarilah penangkalnya gitu ya. Betul. Oke, Pak Fadli. Selain serangan seperti itu ya. Apa yang mesti kita perhatikan lagi ya di PCR ya, sebaiknya gitu ya. Khususnya untuk sivitas akademika nih ya, mahasiswa ya. Karena banyak hal yang harus diperhatikan, termasuk penggunaan email dan lain-lain. Apa mungkin saran gitu ya, atau informasi penting lah yang bisa disampaikan ke teman-teman? Ya, mungkin secara umum tips dalam ini ya, dalam dunia IT lah gitu ya. Ya, yang pertama bagi kita ya, baik user, mau dosen, mau mahasiswa, atau user umum lah, diusahakan jangan menggunakan email untuk mendaftarkan ke situs-situs yang nggak jelas. Ya, jadi itu dulu yang pertama. Kenapa? Karena sering secara tidak sadar kita melakukan apa istilahnya, membolehkan untuk dia mengakses email kita. Ini banyak terjadi di mahasiswa kita ya, yang seneng download film gitu ya, dia daftar kemana gitu. Tapi menggunakan email PCR, akhirnya drive-nya dipakai gitu ya, dan tersuspend, akhirnya seperti itu. Itu juga hal kecil tapi jarang diperhatikan. Itu kemudian ya tadi yang kedua, jangan share password ya. Kalau mahasiswa tuh kan kadang aku nggak bisa nih, minta tolonglah gitu ya. Dikasih ke temannya supaya dia bisa. Itu sebetulnya kan nggak bagus gitu ya. Bahkan kalau di bank itu kan PIN ya. PIN itu sampai dibilang di perbankan itu jangan share bahkan ke istrimu atau ke ibumu. Begitu. Begitu ketatnya ya. Begitu ketatnya gitu ya. Cukup kita dan Tuhan saja tahu. Iya, begitu. Karena itu benar-benar personal, namanya juga personal identification number. Jadi ya hal-hal seperti itu jangan di-share. Itu sih yang sederhana. Ya, kemudian jangan download di link-link yang tidak jelas begitu ya. Save, browse lah gitu. Jangan kunjungi situs-situs judi ya, pornografi dan lain-lain. Itu karena nanti akan memancing malware masuk gitu. Jadi ketika kita klik ya, clickbait lah begitu ya. Jadi kita dapat mengizinkan untuk malware itu masuk ke komputer kita. Sekarang lagi rame yang namanya ransomware. Nah, jadi itu bisa masuk dari situ gitu. Jadi kita klik, ransomware yang masuk, semua data kita di-encrypt. Akhirnya kita nggak bisa buka apa-apa gitu ya. Dan kalau mau dibuka kuncinya, bayar. Biasanya begitu kan, ransomware. Minta ransom dia. Jadikan bisnis. Ya. Wah, ini luar biasa ya. Jadi memang pertanggungjawaban data kita itu memang ada pada diri kita sendiri ya. Jadi memang betul-betul di dalam diri kita itu hati-hati betul membagikan data. Termasuk mungkin data keluarga ya. Hati-hati ya. Nah, saya minta opini nih dari sisi keamanan data yang di dalam itu mungkin bisa digunakan untuk berbagai hal gitu ya. Sekarang itu kan lagi tren, Pak Fadli ya. Bukan lagi tren, bahkan kita vaksin gitu ya. Ya, di beberapa tempat vaksin itu kan dimintai KTP. Kalau dimintai dilihat nggak apa-apa. Ini kan beberapa di fotokopi. Itu kan jadi isu ya sekarang ya. Iya. Nah, karena mungkin ya di Indonesia belum ada aturan yang ketat terkait itu, tapi kan kita bisa memproteksi diri kita. Itu bagaimana pandangan Pak Fadli? Ada tanggal lahir di situ ya? Ya. Ya, kalau memang itu kaitannya dengan regulasi sih Pak Ihsan ya. Jadi kalau memang kita nggak willing untuk itu, nggak mau memberikan itu, ya kita jadi nggak dapat layanan kan gitu ya. Tapi
sewajarnya sih sebetulnya setiap pelayanan itu seharusnya cukup untuk diverifikasi saja. Artinya tunjukkan, kita lihat NIK-nya gitu ya. NIK-nya dimasukkan ke database gitu ya. Valid sudah, begitu saja menurut saya. Jadi tidak perlu sebetulnya konvensional lagi dengan cara memfotokopi atau scan atau yang lainnya. Betul. Artinya memang dari sisi KTP kita kan sudah elektronik ya, sudah ada chip di dalamnya ya. Betul. Sudah cerdas sebenarnya ya, sudah menyimpan data di dalamnya. Tapi cuma mungkin kesiapan infrastruktur ya, kita belum siap sehingga masih beberapa layanan umum publik masih meminta fotokopi gitu ya. Sebenarnya itu kan celah juga kan Pak Fadli ya dari sisi betul. security. Akhirnya bisa jadi nanti hasil fotokopian tadi yang tercecer lah. Jadi nama kita atau biodata kita dapatlah sama orang dan sebagainya. Akhirnya biodata itu bisa dipakai untuk misalnya kita ditelepon gitu ya, untuk social engineering gitu. Jadi kita yakin bahwa orang ini tahu tentang kita gitu. Jadi ya memang itu perlu diperbaiki sih Pak Izan ya. Karena memang kita belum siap memang di sisi pelayanan bawah-bawah itu untuk semua berbasis elektronik. Artinya yang birokrasinya masih menggunakan birokrasi tercetak seperti itu ya. Betul. Dan selain itu saya juga pengen tanya nih. Kita belanja online. Oke. Ada yang ditempel di kotak itu. Di situ kan ada alamat, ada nomor telepon juga. Ya. Gimana itu, Pak Fadli? Ya gimana ya, kalau itu mungkin mau nggak mau sih harus seperti itu ya. Kalau alamat, nomor telepon ya mungkin tujuannya untuk si kurir memudahkan untuk mengantar kan. Nah sekarang setelah kotanya dibuka, lalu dilempar ke tong sampah gitu. Nah itu dia, gimana Pak Fadli? Ya, ada istilah di dalam cybersecurity itu namanya diving dumpster. Jadi kita mencari informasi itu sampai mengorek-ngorek ke tong sampah. Jadi itulah contohnya ya. Itu contohnya. Jadi itu memang kejadian akan terjadi ketika memang orang itu betul-betul niat ingin mengejar kita gitu. Jadi ya itu memang salah satu teknik untuk mendapatkan informasi. Makanya kita butuh ada yang namanya penghancur kertas gitu ya, atau digunting, dibakar. Kalau kita dapat PIN dari bank biasanya disuruh bakar gitu ya, karena itu tidak bersisa gitu kalau dibakar itu. Sampai nggak ada bukti yang tersisa gitu ya. Iya. Atau digunting gitu ya. Betul. Artinya kalau saya tangkap sih poinnya, berhati-hatilah dengan data pribadi kamu. Betul. Gitu ya. Kalau tidak yakin dibagikan, jangan dibagikan. Jangan dibagikan. Betul. Karena itu salah satu celah bagaimana orang bisa masuk ke data pribadi, ya, masuk ke sistem kita, masuk ke email kita bahkan dan lain-lain. Betul ya Pak Fadli? Betul Pak. Itu. Kalau seperti situs-situs belanja online yang sudah ini, saya rasa dia sudah punya rules ya, sudah punya SLA, service level agreement dan lain-lainnya. Saya rasa itu kalau udah trusted, oke. Jadi kalau memang sistemnya belum trusted ya jangan dulu. Gitu. Tadi balik lagi ke yang tadi kan. Jadi jangan dulu daftar atau memasukkan info ke situs yang belum jelas. Oke, penting ya. Kalau kita tidak yakin dengan situs itu, ya jangan pernah memberikan data pribadi kita. Ya. Tidak yakin. Ini masih ragu nih, jangan pernah memberikan gitu ya. Itu kata kunci hari ini ya, karena disitulah celah pintu masuk keamanan, masuk security kita jadi berbahaya ya, khususnya untuk akun-akun yang kita kelola secara pribadi. Pak Fadli, closing statement, apa kira-kira yang mau disampaikan terkait cyber security? Boleh dari sisi bisnis misalnya, ini adalah peluang bisnis yang luar biasa, atau ke mahasiswa gitu ya, yang ingin mendalam ini harus masuk program studi apa gitu. Silakan. Oke, kalau untuk closing statement ya, ini keamanan kita itu memang sepenuhnya berada di tangan kita gitu. Jadi tanggung jawabnya itu ada di kita. Bagaimana kita mendesain itu akan berdampaknya kepada kita. Misalnya saya mendesain password saya weak ya, saya gampang dijebol. Kalau saya mendesainnya strong ya, saya jadi susah gitu ya. Jadi kalau untuk cyber security secara umum itu sangat luas. Jadi kalau memang rekan-rekan ada yang ingin mempelajari lebih lanjut, itu banyak tersedia resources yang ada di internet. Ya kalau mahasiswa kita gitu ya, atau calon mahasiswa yang mau masuk politeknik, ya itu kita ada course khusus untuk itu. Ya ada mata kuliah khusus untuk keamanan, kemudian
digital forensik ya yang baru Digital disusun, forensik. dan banyak fokus di situ Ya. yang bisa course yang bisa diambil untuk bisa menjadi seorang pakar lah gitu ya. Pakar cyber Cyber security. security. Infrastruktur menunjang? Kalau untuk di kampus sangat menunjang. Saya rasa cukup untuk kita belajar itu cyber security. Kita punya banyak lab yang canggih lah, Iya. Teruji gitu ya. teruji. Ya, bahkan kita bisa bikin event juga dengan server-server yang sudah kita miliki gitu ya. Betul. Jadi kita bisa jadi host. Jadi baik, itulah diskusi kami ya terkait cyber security, luar biasa pengalaman beliau ini. Bapak Ibu, kalau ada keperluan itu teman-teman sekalian yang ada di dunia maya, PCR Squad ya, ada keperluan terkait security, bisa berdiskusi dengan beliau ya, karena beliau sangat concern di hal-hal itu ya. Nah, sebagai informasi dari Politeknik Caltech Riau bahwa saat ini kami masih membuka penerimaan mahasiswa baru melalui jalur UMPCR 2, jalur fast track, jalur ujian mandiri, dan jalur minat bakat. Ini adalah kesempatan yang besar bagi Bapak Ibu, bagi PCR Squad atau calon mahasiswa baru untuk menjadi bagian dari PCR Squad. Salah satunya bisa mengambil track atau keahlian yang dimiliki oleh Pak Fadli tadi, termasuk sertifikasi yang sudah kita miliki. Yang pasti, lulusan Politeknik Caltech Riau pasti dibekali dengan sertifikasi yang kita berikan ketika perkuliahan di Politeknik Caltech Riau. Ya. Gitu Pak Fadli? Oke, Pak Fadli, terima kasih banyak nih atas diskusinya. Ya, Ya, sama-sama. lain kali kita jumpa lagi ya di kesempatan yang lain ya. Teruslah kita berkarya ya untuk Riau ya, untuk Indonesia. Betul, Mas. Sukses untuk program Riau Digitalnya. Amin. Semoga sukses. Sukses ya. Demikian saja PCR Corner kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian PCR Squad dan calon mahasiswa yang menonton channel ini. Sampai jumpa lagi di PCR Corner di sesi berikutnya. Selamat siang. Selamat siang. Dadah.